Oke teman-teman, Shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu saya dapat satu video, dan karena itu seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Oke, silakan. Nandar, selamat malam, Mas Nandar. Salam, Salam Hab, Lailatop, Pak Pendeta Yusuf Manibulu. Selamat malam, Ibu Sri Maryani ya. Malam, Pak. Ya, silakan. Ibu dulu Muslim ya, Bu? Betul, Pak. Oh iya. Kalau mendengar tentang kesaksian, oh ya. Ibu dulu pernah umroh, betul ya? Betul. Oh ya. Rukun umroh itu apa saja sih, Bu? Kalau Ibu pernah umroh tentu tahu dong, umroh itu ada beberapa rukun. Karena umroh dengan haji itu hampir sama, tetapi rukun-rukunnya berbeda. Iya, betul. Bisa jelaskan? Iya, bisa menjelaskan kepada saya tentang rukun umroh itu. Jujur, Pak, kalau misalnya sekarang saya mau jawab, saya lupa, Pak. Ibu lupa. Begitu ya. Iya, karena kan sudah 2014. 14 ya, Bu. Iya, Tapi dan doa-doa sholat masih ingat gitu ya? Niat sholat subuh begitu. Masih ingat? Kurang lebih. Doa tahiyat awal masih ingat? Coba depannya, Pak. Atahiyatul mubarakatus. Sholawatu thayyibatulillah. Terus? Oke, Bu, nggak usah diteruskan, nggak apa-apa. Saya hanya ingin Ibu kembali ke benar. Ya, jadi Ibu kembali kepada jalan yang benar. Saya sebagai seorang evangelis merasa kasihan terhadap Ibu, begitu ya. Saya berdoa kiranya nanti Ibu dilawat, ya, dijamah sehingga menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam, begitu ya. Saya doakan Ibu. Kiranya Ibu dipilih dan dipulihkan kembali oleh Allah Khalik langit dan bumi. Seperti saya ini, menjadi pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Mas Nandar, ya mungkin saya kasih masukan ya, kalau bisa tidak usah bawa-bawa nama evangelisnya ya, karena kalau selama Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Anda dari gereja mana, organisasi mana, sinode mana, saya pikir itu keterangan sepihak, dan itu sangat sulit untuk bisa dipercaya ya kalau misalnya Anda berkata saya evangelis. Jadi kami mungkin menyarankan lebih bagus ini bicara ini aja lah yang bisa dibuktikan gitu ya. Mungkin itu yang saya bisa kasih masukan kepada Anda supaya tolonglah jangan di mana-mana Anda berkata Anda evangelis, karena saya sendiri pun tidak yakin kalau Anda ini evangelis. Karena kalau Anda evangelis ya tolong bisa disebutkan gitu loh. Kalau misalnya narasumber yang kami hadirkan, itu semua punya data-data yang jelas. Umrohnya jelas. Saya klarifikasi ya, Pak. Jelas. Ya. Saya klarifikasi ya, Pak. Bapak bertanya tentang saya evangelis. Oke, saya klarifikasi ya. Jadi begini ya, kenapa saya menyematkan gelar evangelis terhadap diri saya. Jadi gelar evangelis saya ini tidak terikat dengan sinode gereja, tidak terikat dengan struktur organisasi gereja. Saya menyematkan nama evangelis itu karena arti evangelis itu kan pewarta kabar baik, dan saya adalah kabar baik bagi teman-teman yang terbuka hati, nurani, dan akalnya untuk menerima kebenaran. Jadi begini, Pak, ya, kapan hari itu Gracia Avello menyematkan nama Ustadz Gracia Avello, tapi tidak tahu apa-apa tentang Islam. Beliau mengatakan bahwa Ustadz itu pengajar. Nah, saya mengatakan bukan hanya di dalam perspektif bahasa, ya, tetapi kita harus melihat kearifan lokal, ya, dan gelar Ustadz itu adalah gelar legitimasi dari masyarakat, dari kaum muslimin untuk pemuka agama Islam. Begitu. Gracia Avello menyematkan gelar Ustadz, maka saya menyematkan gelar evangelis secara bahasa, yaitu pewarta kabar baik, dan saya itulah pewarta kabar baik bagi teman-teman yang ingin terbuka hati, akal, dan nuraninya untuk menjadi pelaku firman sebagaimana sabda Yesus, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad,
Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Esa. Anoki haderek fi Ahmed, akulah jalan pembuka bagi Ahmad, sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah jalan pembuka bagi kedatangan Yesus, maka Yesus adalah jalan pembuka bagi kedatangan Muhammad, sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Anoki haderek fi Ahmed. Siapa ini? Begitu. Terima kasih Bapak Yusuf Manipulu. Semoga Ibu Sri Mariani yang sungguh sangat cantik ini mendapat hidayah Allah kembali. Terima kasih. Jadi gini Mas Andar, gini, saya jawab singkat ya. Kalau dibilang evangelis, itu adalah jabatan organisasi, ya, jabatan organisasi gereja. Kalau kita cuma mengklaim itu hanya menurut pribadi kita, maka saya sarankan itu jangan diklaim secara pribadi begitu, karena menyandang evangelis atau pendeta muda itu semuanya harus bersertifikat. Jadi ada organisasi yang mentabiskan. Jadi tidak bisa hanya sepihak kita menyatakan, oh saya evangelis karena saya pemberita Injil. Nah itu kan klaim sepihak, klaim pribadi, ya. Nah kalau klaim pribadi ini siapa yang saksikan gitu loh? Siapa yang tahu kalau Anda ini evangelis gitu loh? Karena kalau saya lihat, saya sama sekali tidak yakin kalau Anda ini evangelis. Bahkan saya melihat bahwa Anda ini adalah orang yang disetting, orang yang dipersiapkan untuk selalu menyatakan diri sebagai evangelis, dan kemudian untuk dihadirkan untuk sebagai apa? Dengan tujuan-tujuan tertentu, ya. Jadi itu Anda harus paham, kalau yang namanya evangelis atau pendeta itu harus bersertifikat. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya. Dalam bagian ini yang menjadi fokus utama saya adalah bukan tentang Nandar mengklaim dirinya adalah evangelis, karena saya pikir itu sudah dijawab oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Namun tadi ketika Nandar menjelaskan tentang alasan yang menyematkan pada dirinya evangelis karena ia mengaku adalah pemberita kabar baik, yang menjadi pertanyaan pertama untuk Yonatan Nandar, apakah penjelasan Anda itu ada dalilnya di dalam kitab suci Anda, yaitu dalam Al-Quran? Kalau di dalam Alkitab mengenai memberitakan kabar baik, tentu saja itu ada. Sebab arti dari Injil itu sendiri adalah kabar baik. Jadi ketika orang Kristen menyatakan diri memberitakan kabar baik, ya ucapan ini berbasiskan atau berdalilkan pada Alkitab. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak dalilnya dalam kitab suci Anda mengenai sebagaimana yang Anda klaim? Nah kemudian teman-teman, tadi kan si Nandar ini juga mengatakan, berbicara sedikit terkait dengan Yesus berbicara tentang Nabi Muhammad, sebagaimana tadi disampaikan oleh Nandari, katanya sebagaimana Yohanes membuka jalan bagi Yesus, maka demikian juga ini tadi ya, Yesus membuka jalan bagi Muhammad, ya seperti itulah kira-kira yang tadi disampaikannya. Nah, dan dalil yang dia pakai adalah Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yonatan Nandar, saya pernah mengajak Anda berdiskusi terkait hal ini dan pada akhirnya saya membahasnya sendiri. Di dalam ayat itu satu pun dalam konteks bahasa asli Yesus tidak berbicara tentang orang lain, tentang nabi lain. Fokus utamanya ia berbicara tentang dirinya sendiri. Karena sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun juga sangat jelas. Akulah, akulah, akulah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi apalagi yang mau Anda bicarakan bahwa dalam ayat ini Yesus berbicara tentang orang lain. Dan dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, Yonatan Nandar dan juga rekan-rekannya yang sering sekali mengulurkan tangan pada Alkitab nih, agar di dalam Alkitab ada pembahasan tentang nabinya. Dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, tidak ada satu kata, tidak ada satu frase yang membicarakan tentang Muhammad yang Anda sebut, yang Anda percaya adalah nabi di dalam agama Anda, yaitu dalam agama Islam. Tidak ada pembahasannya. Jadi Yonatan Nandar sebaiknya ya terimalah kenyataan ini. Nah itu ya teman-teman. Dan tadi si Yonatan Nandar ini juga di bagian awal dia mencoba memastikan apakah siapa namanya dalam bagiannya Kak Sri Mariani ini, mantan muslimah ini, benar pernah umroh atau tidak, dengan mengajukan beberapa pertanyaannya. Bagi saya sih teman-teman, mengajukan pertanyaan seperti itu sah-sah saja ya, silakan saja, bagi saya itu silakan. Dan
baiknya adalah ketika ditanyakan seperti itu, Kak Sri Mariani ini tadi dengan jujur mengatakan bahwa saya sudah lupa. Nah, ini cara bagus untuk menjawab kalau misalnya pada saat itu tidak tahu ataupun lupa, ya kasih tahu saja. Karena masing-masing kita dalam hal beragama ini kan ada yang memang pada dasarnya beragama dengan ilmu agama yang memang baik, ada yang memang biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja ya sudah diakui saja. Kalau memang juga sangat baik, ya juga silakan. Nah, karena itu terima kasih untuk segmen ini, terima kasih teman-teman. Dan kita dukung dalam doa teman-teman kita yang pelayanan. Kita berdoa untuk Pak Yusuf Manubulu supaya pelayanan beliau terus dilancarkan oleh Tuhan, dan juga Kak Sri Mariani ini kita doakan supaya terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus saja. Jadi terima kasih, dan sekali lagi teman-teman, mengenai pembahasan saya terkait dengan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 itu saya sudah upload di video sebelumnya. Nanti saya akan sertakan linknya di kolom komentar di video ini supaya teman-teman gampang untuk mengaksesnya, karena Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu saya sudah bahas dalam konteks bahasa asli, dan pada akhirnya justru ayat ini, karena dalam agamanya Nandar ada 99 nama. Ya, teman-teman mungkin sudah memahami itu, dan 3 ungkapan atau 3 kata yang dipilih oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-6 itu, pasal 14 ayat yang ke-6 itu justru menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Yesus adalah Allah yang sejati. Kalau kita menggunakan nama atau membandingkan nama 99 nama dalam agamanya Nandar. Jadi terima kasih, silakan nanti kalian simak, dan pada akhirnya selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.